jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema Sholat Sunnah Pembawa Berkah. Masya Allah jamaah. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Hujan deras turun saat ratusan warga melaksanakan sholat istisqa yang digelar pemerintah Kecamatan Mandiangin di lapangan Desa Butang Baru. Angin kencang dan hujan deras yang mengguyur saat pelaksanaan sholat istisqa sontak membasahi seluruh jemaah yang akan melaksanakan sholat istisqa. Sholat udah turun. Luar biasa ya Masya Allah. Ustadz Maulana, ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi nih. Kita kan tahu tuh, tadi saya diajakin keluar karena katanya nih sholat istisqa itu harus di luar. Nah, Ustadz, Harus di luar. bener gak sih yang dilakuin teman saya tuh pas begitu sholat istisqa langsung turun hujan? Atau itu cuma kebetulan aja, beruntung aja gitu? Lalu seperti apa sih sholat istisqa itu atau sholat meminta hujan? Apakah memang sunnahnya harus dikerjakan di tanah lapang bukan di masjid gitu? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib ahli fikih, Ustaz Sam ahli tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah yang lagi menonton Islam Tindak, inilah saatnya paling tepat kita hanya meminta kepada Allah. Ista'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Jadi kekuatan yang kita gunakan adalah salat. Maka yang dilaksanakan tadi pada tayangan tadi itu luar biasa. Amazing. Amazing. Ya itu. Luar biasa, dahsyat banget. Kenapa? Langsung ijabah. Nah, kalau pertanyaan tadi Mikdad, kenapa kita harus keluar? Tidak. Kalau salat sunat istisqa, meminta hujan, jadi ada salat khusus untuk meminta hujan. Terjadi kemarau, langsung minta salat sunat istisqa. Pernah juga terjadi di Makassar itu, kita salat sunat istisqa. Tapi harusnya ada syarat-syaratnya. Yang pertama sebaiknya tampilkan kesederhanaan. Sekali lagi, tampilkan kesederhanaan. Baik bajunya, orang yang hadir. Jangan tampilkan kemewahan. Jangan bawa perhiasan. Jangan bawa perhiasan. Bajunya sederhana. Kemudian jangan di bangunan, di lapangan. Kalau di bangunan berarti masih ada timbul kemewahan. Makanya bukan di masjid. Bukan di bangunan di atas gedung. Jangan. Lebih bagus cari tanah lapang. Kayak tadi tuh luar biasa, bagus sekali. Bawa ayam. Bawa binatang ya itu. Jadi pakaiannya sederhana. Kemudian yang hadir pun semuanya anak kecil ya. Jadi kelihatan sangat butuhnya dengan air. Bahkan kalau perlu semua binatang dihadirkan. Karena bukan hanya kita yang butuh air. Semua binatang pun butuh air. Betul, jadi kalau kita ajak semua binatang ternak kita, mereka butuh. Jadi diperlihatkan. Dan kita tidak tahu siapa yang dikabulkan doanya. Jadi sebaiknya kalau bisa lebih dari 40 orang yang hadir. Paling kurang itu 40 karena di antara 40 itu ada orang diijabah doanya. Kemudian kalau bisa sebelum menjalankannya tidak kusuk-kusuk langsung salat sunat. Enggak, sebaiknya ada bentuk amalan dulu sebelumnya. Kalau bisa puasa 3 hari. Yuk, insya Allah kita akan hari Jumat, sesudah salat Jumat kita akan salat sunat istisqa. Setelah salat Jumat kita langsung ke lapangan. Tapi sebelumnya mulai dari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari berturut-turut kita puasa sunnah dulu. Jadi memang harus ada niat, ada pengumuman sebelumnya. Contoh bupati atau wali kota atau gubernur mau mengadakan, maka semua rakyatnya disampaikan. Jadi bajunya baju biasa. Dan mohon maaf, ada khutbah. Ada khutbah baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian nanti bajunya pada saat berdoanya itu dibalik. Jadi kalau bisa bajunya dibalik. Kalau tidak sempat maka serbannya yang dibalik. Sorbannya dibalik kalau tidak sempat. Oh gitu ya Ustaz. Ya, pada saat langsung dibalik. Wah, supaya jadi kebalikannya diambil. Ya, jadi perlu bantuan Ustaz? Gimana? Jadi dibalik aja. Jadi artinya sesuatu dari, tapi hebat banget tadi.
Itu masih sholat loh. Udah langsung turun hujan ya? Masih sholat loh, langsung turun. Jadi Masya inilah Ya, mudah-mudahan orang-orang pas yang turun, diijabah doanya. Mudah-mudahan pas turun dia nggak bubar. Udah turun bubar. Udah bubar. Udah nih. Sama juga terjadi pada peristiwa Nabi Musa alaihissalam Oh, baik. ketika berdoa meminta hujan dan ternyata alhamdulillah Allah turunkan hujan. Waduh, Masya Padahal Allah. kenapa tidak turun? Kata Allah ada di antara umatmu yang berdosa. Jengkel banget Nabi Musa. Siapa yang berdosa keluar dari lapangan? Tapi Ada yang ngaku nggak? Tidak ada yang ngaku. Iya. Takut. Yang satu itu takut Baik. langsung berdoa. Ampuni dosaku ya Allah. Aku ketahuan. Tiba-tiba turun hujan. Ya Allah. Jadi kita tidak tahu siapa yang dikabulkan doanya. Makanya dianjurkan untuk lebih dari 40 orang ya supaya. Iya, di antara Masya 40 Allah. itu ada yang dikabulkan. Baik, terima kasih. Jadi harusnya di mana? Di masjid atau di lapangan? Di lapangan. Jadi jangan ada bangunan. Baik. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Nah ini selanjutnya saya mau ke Habib Muhammad. Habib, afwan nih izin Masya bertanya Allah. Habib. Ini sebenarnya banyak juga nih jamaah yang mau mempertanyakan ini nih. Habib, sebenarnya saya tuh kan kalau sholat subuh sebelumnya tuh biasanya sholat qobliyah dulu gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh itu sama atau beda sih? Lalu bagaimana tata cara pelaksananya dan sebenarnya apa sih keistimewaan dari sholat sunnah ini? Mohon Baik. penjelasannya Habib. Silakan. Artinya secara singkat, Betul. lebih bagus sholat daripada nggak sholat. Itu betul. Simpelnya gitu. Kan gitu kan? Iya betul. Sebelum kita jawab itu, ada sedikit tadi yang kita akan teruskan, ada sabab Iya, mutaqaddim. betul. Artinya waktu-waktu yang haram. Apakah mutlak sholat sunnah semua haram? Pertama ada sabab mutaqaddim. Sabab mutaqaddim sebabnya duluan baru sholat. Contohnya tahiyatul masjid. Jadi masuk, gak mungkin orang sholat dulu di luar masjid baru masuk masjid. Kan bukan seperti itu. Masuk masjid kemudian sholat. Itu namanya sebabnya duluan. Boleh walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Yang kedua muqarin. Apa itu muqarin? Waktunya bersamaan seperti gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana bulan, gerhana matahari nggak mungkin karena kalau sudah lewat gerhana bulannya, lewat gerhana mataharinya, sudah luput sholatnya nggak sholat lagi. Ketika datangnya gerhana bulan dan gerhana matahari pas bertepatan di waktu yang terlarang, boleh silakan sholat sunnah gerhana bulan dan sholat sunnah gerhana matahari. Dan ada yang sebabnya mutaakhir, ini yang tidak boleh. Bagaimana contohnya? Seperti sholat sunnah safar. Mikdad mau berlayar, misalnya mau berangkat haji, amin. Iya Habib, amin Iya. ya Allah ya Rabbal Alamin. Berangkat haji dulu, safar dulu, atau sholat dulu? Sholat dulu Habib. Ya, sholat dulu baru safar. Oh, Berarti baik. sholatnya duluan, baru sebab menyebabkan sholat itu berjalan. Baik. Maka ini namanya sabab mutaakhir. Apabila sababnya mutaakhir, maka tidak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Sholat jenazah, boleh nggak habis asar? Boleh, kenapa? Jenazah dulu baru sholat. Nggak ada orang sholat jenazah dulu, jenazahnya nggak ada. Mana jenazahnya? Kan? Nanti sore baru meninggal. Masa Ah. salat jenazah dulu? Nah, kan nggak mungkin gitu kan. Serem Ya, banget. mas sababnya mutagaddim. Jadi ada jenazah dulu baru sholat. Makanya dibolehkan sholat, banyak yang amalan kita sholat jenazah itu habis asar. Nah ini artinya Masya Allah kita tidak boleh. Bahkan di Mekah itu dalam satu hadis, la tamna'u, tidak boleh melarang sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Walaupun waktu-waktu yang terlarang, beda di Madinah. Hanya khusus di kota Mekah, maka ada yang mengatakan berdasarkan dengan hadis tadi, di waktu apa saja di Mekah itu di Masjidil Haram boleh kita sholat. Nggak ada waktu yang terlarang, kekhususan, keutamaan. Tadi apa? Jadi Salat fajar. Sholat Oh, iya. fajar dengan fajar sholat sama qobliyah. qabliyah. Berbedanya apa? Abu dengan Hasan di dalam kitabnya Mishkat itu, Masabi, sholat sunnah fajar itu berdasarkan hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atai fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Ini hadis an Hafsah. Qalat, maka beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW sholat sunnah fajar, berarti sudah masuk subuh. Sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh di rumah aku, baru beliau ke masjid. Yukhaffihuma jiddan, artinya betul-betul dicepatkan sholatnya, nggak pakai surah-surah yang panjang. Ini nanti sholat sunnah fajar bacanya Yasin lagi. Keburu habis dong. Jadi sholat sunnah fajar. Jadi makna sholat sunnah fajar itu artinya gobli. Jadi gobliyal subuh sama sholat sunnah fajar itu sama dengan satu makna. Jadi gobliyal subuh itu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu adalah
Gabliatus subuh. Oh, Bahkan baik. Al-Hasan beliau mengatakan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah dengan sekan sholat sunnah ini Ustaz Maulana, sholat sunnah Ustaz Syam itu kan boleh duduk. Orang sholat sunnah kan boleh duduk. Boleh walaupun boleh ya? tanpa uzur. Oh, baik. Boleh baik, duduk, tapi jangan nurutin nanti Iya. masih sehat kok duduk. Ini dikatakan bicara boleh. Tapi menurut Imam Al-Hasanin mengatakan muridnya salah satu murid Imam Abu Hanifah dengan sangat mulianya sholat sunnah fajar Nah. itu tidak boleh duduk walau tanpa udzur. Waduh, saking mulianya ya Bib. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Masya Allah langsung dapat jawabannya, itulah keistimewaannya ya. Ini salah Masya Allah. sunat fajar dan sebelum subuh sama aja ya. Sama aja ya Habib, terima kasih Habib, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah jamaah, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Maka dari itu langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Alhamdulillah sudah dipilih oleh tim Islam itu indah. Ada pertanyaan dari Instagramnya @mirot.chips. Oh, aku bacanya hampir Mairot. Kirain Mairer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Ustadz Ustazah, saya pernah dengar ketika sholat malam itu sebaiknya diakhiri dengan sholat witir yang ganjil. Nah, ketika kita tarawih itu kan sudah ada sholat witirnya 3 rakaat ganjil. Terus ketika kita akan sholat tahajud di malam harinya, apakah juga diakhiri dengan sholat witir ganjil lagi? Ataukah cukup di salah satunya saja? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah ini juga banyak sekali yang bertanya nih. Ustaz Syah mungkin boleh dijawab melalui tausiah ini karena panjang nih. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. guru. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang subhanallah. Mudah-mudahan kami berbaik sangka bahwa penanya adalah seorang yang sangat tekun dalam beribadah, Amin, amin, utamanya ya Allah. mengejar keutamaan-keutamaan salat-salat sunnah. Amin ya Allah. Di bulan suci Ramadan terkadang ada yang bimbang dan dilema, galau gitu ya. Iya. Ini sholat witir, kalau saya ikut terawih di masjid, saya pengen ikut witirnya karena ada satu janji, siapa yang ikut sama imam dan pulang sama imam itu diampuni seluruh dosanya. Allah. Kan gitu teorinya. Iya. Kalau kita datang sholat terawih rugi banget rasanya kalau pulang duluan gitu. Harusnya saya ikut juga sholat witirnya imam supaya kalau saya sama-sama imamnya pulang, maka itu termasuk diampuni dosanya. Subhanallah. Tapi kalau saya witir di terawih gimana dong saya nanti tahajud? Pengen juga witir, kan dikatakan ija'alu, jadikanlah akhir malammu itu witir itu sebagai penutup ibadah malammu. Dijadikan penutupnya. Jadi kalau kita udah witir terawih tadi nggak bisa lagi dong sholat tahajud. Maka ada 2 pendapat. Atau pertanyaan selanjutnya, kalau udah witir di terawih apakah masih witir di tahajud atau nggak witir lagi di tahajud? Maka pendapat yang pertama, maka Imam Al-Baijuri mengatakan bahwasanya ternyata orang yang sudah sholat witir di sholat tarawihnya tadi, ya sudah mengerjakan witir ganjil di sholat tarawihnya tadi, maka dia tidak dianjurkan lagi untuk sholat witir di sholat tahajudnya. Bahkan dianggap batal witirnya. Artinya dianggap tidak sah witirnya. Kalaupun dia melaksanakannya itu tidak sah witirnya dan lebih baik dia tidak melaksanakan witir di tahajudnya lagi. Karena dia sudah sholat witir di tarawihnya. Pendapat yang pertama dan ini pendapat mayoritas. Yang kedua ada caranya ternyata. Caranya adalah membatalkan witir yang pertama. Membatalkan witir yang pertama. Dari mana pendapat tadi mengatakan bahwasanya tidak sah dan membatalkan? Artinya membatalkan witirnya. Karena ada satu hadis, ada satu riwayat mengatakan tidak ada witir, 2 witir dalam satu malam. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau udah witir di tarawih tadi, tidak witirlah di tahajudnya. Nah pendapat yang kedua mengatakan bisa untuk membatalkan witir yang pertama. Jadi bisa dibatalin tuh. Jadi kalau misalnya ada orang sudah witir di tarawihnya tadi di masjid, lalu pulang ke rumahnya, dia terbangun untuk sholat tahajud, maka dia boleh untuk membatalkan witir yang pertama dengan cara apa? Sholat sunnah 1 rakaat.
Sholat sunnah 1 rakaat. Kenapa? Karena tadi kan 3 rakaat tuh ganjil. Maka dia sebelum tahajud sholat sunnah dulu 1 rakaat dengan niat membatalkan witir yang pertama. Lalu melaksanakan sholat sunnah sesukanya dia atau sebanyak-banyaknya yang dianggap dengan sholat lail atau sholat tahajud. Dan ternyata ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh para ulama kita. Termasuk dari kalangan Syafi'iyah, termasuk dari kalangan Hanafiyah, kemudian daripada Malikiyah. Namun Imam Ahmad bin Hambal mengatakan maka boleh orang melaksanakan sholat sunnah tadi untuk apa? Membatalkan witir yang pertama. Yang jelas kalau kami sendiri, kalau kami telah melaksanakan witir di tarawih, kami tidak melaksanakan lagi witir di tahajud. Bukan berarti dilarang melaksanakan tahajud, boleh melaksanakan sholat tahajud tapi tidak melaksanakan witir karena sudah melaksanakan witir di sholat tarawihnya tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan terjawab ya bagi penanya. Alhamdulillah terima kasih Ustaz yang penjelasannya. Siap. Waduh, ini ngomong-ngomong, wah sepatu udah mulai kotor nih. Rajin amat sih orang lagi syuting juga. Iya dong Ustaz Syam, ini kan sepatu ini mohon maaf nih, mau masuk surga nih. Aku tuh pengen kayak Bilal gitu Ustaz Syam. Katanya kan sendalnya duluan masuk surga. Jadi Suara booking. sendalnya. Suara sendalnya ya? Iya. Makanya mau booking dulu nih. Sepatu lah gitu. Subhanallah. Boleh kayak Bilal, tapi ibadahnya juga harus kayak Bilal dong. Oh gitu ya? Iyalah. Ustadz, emangnya Bilal tuh amalannya apa sih, ngelakuin apa sih sampai suara sendalnya itu bisa masuk surga duluan gitu? Gimana? Katanya tadi mau kayak Bilal, berarti saya pikir udah tahu amalannya. Ya, tahu, udah tahu. gosok-gosok sepatu, udah bersih-bersih sepatu. Tahu-tahu gimana? dikit Ustadz. Makanya Jadi mau belum nanya tahu lagi. nih? Belum, makanya pengen tahu nih gimana Jamaah sih. di rumah udah tahu belum ya? Nah makanya mendingan diceritain aja yuk. Ah, kalau bicara tentang Bilal, insya Allah setelah yang satu ini Ya. tetap di Summit Indah Jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.